Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana keadaannya? Sehat ya? Nah yuk, sebelum ibadah pagi Bu Zaina ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Kami bangun dengan kondisi yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami mau ibadah pagi. Berkati kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, yuk kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Biar semangat, Bu Zaina ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Sekali lagi yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Roh Kudus, Kudus. Oke anak-anak, yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Yuk, boleh duduk, tadi berdiri, sekarang boleh duduk. Yuk kita mau lipat tangan, kita mau pujikan seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kesalahan mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntunku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak suatu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagimu. Selamat pagi anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga Bapak Ibu orang tua murid SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi Surakarta. Bertemu kembali hari ini kita akan merenung-renungkan firman Tuhan. Setelah tadi kita memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap nggih anak-anakku semua? Bapak Ibu juga saya berharap sudah siap untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menyertai kami dan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi masing-masing kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Buka hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku semua dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan.
Hari ini kita belajar dari Matius pasal 6 ayat 8. Mari kita buka bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 8. Anak-anak sudah ketemu? Sudah ya? Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Tahu ya anak-anak ya, pinter semua anak-anak. Matius berada di perjanjian baru. Mari kita baca. Matius pasal 6 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Puji Tuhan, sungguh firman yang luar biasa pada pagi hari ini dari Matius pasal 6 ayat 8. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di dunia ini ya, mungkin ada banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Setiap hari ada saja apa yang kita perlukan. Nah, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, kadang-kadang belum tentu kita dapatkan, atau kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkannya. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita ya, banyak orang bahkan hampir di seluruh dunia ini mengalami yang namanya pandemi virus corona. Tidak kita sendiri yang merasakannya. Seluruh kota Solo, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia merasakan yang namanya pandemi. Yang namanya virus corona menyebar kemana-mana, dan itu dampaknya luar biasa sekali. Bahkan sampai sekarang masih kita rasakan dampak adanya virus corona. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang sebenarnya kita butuhkan, yang kita inginkan, tetapi belum bisa kita dapatkan. Kalau kita mengalami hal seperti itu, kira-kira bagaimana rasanya hati kita? Ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mampu mendapatkannya. Ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak memilikinya. Tentunya hati kita akan merasa sedih, kecewa, jengkel, bahkan marah. Dan lebih bahaya lagi ketika kita kemudian marahnya sama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan seperti itu? Ketika kita menginginkan sesuatu, pengen sesuatu, tetapi kita tidak bisa, tidak mampu, kemudian kita marah, kecewa sama Tuhan. Pernah merasakan seperti itu? Pasti pernah ya. Saya juga pernah, Bu Handiwi ini juga pernah. Pengen sesuatu tapi tidak bisa, pengen sesuatu tidak dapat itu rasanya hatinya sedih, kecewa, kayak pengen nangis gitu ya. Terlebih lagi nanti kita kecewanya sama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku, itu hal yang berbahaya ketika kita mulai kecewa sama Tuhan. Bagaimana? Kok Tuhan seperti itu? Aku pengen ini, pengen itu, tetapi Tuhan gak ngasih. Berarti Tuhan gak sayang sama aku. Tuhan gak mengasihi aku, karena apa yang aku inginkan tidak dikasih. Saya pun kadang seperti itu. Pengennya apa yang kita inginkan kita dapatkan, gitu ya. Semua orang sama seperti itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, kita hendaknya jangan kecewa kepada Tuhan. Apalagi marah sama Tuhan, mutung karena apa yang kita pengenkan tidak kita dapat tadi. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi
kebutuhan kita yang utama. Kebutuhan kita yang penting itu Tuhan tahu. Tidak hanya keinginan kita, tidak hanya apa yang kita pengen, tetapi benar-benar Tuhan tahu. Oh, ini loh yang penting buat kamu. Ini loh yang utama, yang benar-benar kamu butuhkan itu ini, bukan yang kamu pengenkan itu. Ada hal-hal lagi yang lebih utama yang kamu perlukan. Jadi tidak hanya karena keinginan kita, tetapi karena kita menunggu apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik, yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan pastilah itu adalah hal-hal sempurna yang akan diberikan Tuhan kepada kita ketika kita mau menunggu waktu Tuhan yang paling tepat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita mengerjakan bagian kita. Kita diberi 2 tangan yang sempurna. 2 tangan yang sempurna ini bisa kita gunakan untuk bekerja, mewujudkan apa keinginan kita. Sekaligus 2 tangan ini bisa kita pakai untuk berdoa, meminta kasih karunia Tuhan, supaya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu benar-benar yang utama, yang terpenting di dalam hidup kita. Tetaplah kerjakan bagian kita, dan kerjakan bagian itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Jangan khawatir, Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, yang terbaik, yang terpenting, yang terutama menurut Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita minta apa yang kita butuhkan, asal kita mau ikut apa maunya Tuhan. Karena apa yang diberikan kepada Tuhan, itulah yang terbaik buat kita. Itulah yang kita butuhkan, yang sebenar-benarnya terpenting di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan tahu sebelum kita minta kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menanti-nantikan waktu Tuhan menjawab setiap keinginan kita. Karena firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 8 tadi, jadi janganlah kamu seperti mereka. Perhatikan yang ayat ini. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Mari kita imani dan kita amini. Apa yang diberikan kepada Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Jangan lupa melakukan bagian kita, bekerja dengan 2 tangan sempurna yang diberikan Tuhan, dan tetap tekun berdoa meminta kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami, supaya kami bisa lebih mengerti apa yang kami perlukan, yang terpenting di dalam kehidupan kami, yang terutama, yang benar-benar kami butuhkan. Dan ajarkanlah kami untuk dengan setia menunggu waktu Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon kepadamu kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini Engkau meteraikan di dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu dan juga Bapak Ibu orang tua murid yang saat ini mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, sehingga anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini pun boleh mendapatkan hal yang baru, hal yang boleh menuntun anak-anak-Mu melanjutkan langkah kehidupan mereka.
Berkati para orang tua di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati dengan melimpah-limpah sehingga berguna untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan juga biaya sekolah anak-anak. Tuhan memberkati para orang tua dengan hikmat bijaksana yang daripada Engkau Tuhan. Cinta kasih sayang yang luar biasa melimpah di dalam mendampingi anak-anak bertumbuh dewasa. Berkati pula anak-anak kami Tuhan, kiranya mereka pun menjadi anak-anak yang bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berkarakter Kristus, anak-anak yang membawa hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini Roh Kudus bekerja atas kami semua dan menuntun langkah kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan ketika hari ini kami banyak melakukan kesalahan di dalam renungan pada pagi hari ini. Kami percayakan kesempurnaan hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman-Nya? Sangat luar biasa. Yuk untuk menutup ibadah pagi hari ini, Bu Zaini ajak kalian bangkit berdiri lagi. Kita mau pujikan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Kudus. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Kudus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.